Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyediakan soal terakurat UP PPG PGSD dalam bentuk e-book. Nah, silahkan bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendapatkan e-book ini, hubungi kami melalui nomor WhatsApp di 081 803 358 023 dengan cara ketik pesan e-book UP. Nah, di dalam e-book ini Bapak Ibu guru ada 500 soal yang kami siapkan itu dari kisi-kisi 1 sampai dengan kisi-kisi 120. Di sini ada rangkuman materi, kemudian soal dan juga pembahasan soalnya. Ada soal tes pedagogi dan juga tes profesional. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tenaga endogen dan juga tenaga eksogen. Langsung saja kita bahas pada soalnya. Bencana alam gempa bumi di Lombok terjadi dalam kurun waktu yang panjang. Bencana alam yang terjadi di Lombok termasuk ke dalam bencana alam yang disebabkan oleh tenaga titik-titik. Apakah eksogen, endogen, alam, atau matahari? Nah, di sini Bapak Ibu Guru kita garis bawah yang merupakan kata kunci dari soal ini, yaitu tentang bencana alam gempa bumi. Nah, kalau kita logikakan Bapak Ibu Guru, untuk gempa bumi itu memang kita merasakannya di permukaan bumi. Oke, kita dapat merasakan gempa bumi di permukaan bumi. Nah, kemudian gempa ini Bapak Ibu Guru itu kan asal getarannya dan asal tenaganya itu berasal dari dalam bumi. Walaupun kita bisa merasakan di permukaan bumi, tetapi asal dari getaran ini adalah dari dalam bumi. Nah, kalau tenaganya itu dari dalam bumi, nanti Bapak Ibu Guru itu merupakan termasuk ke dalam tenaga endogen. Nah, maka jawaban yang lebih tepat di sini adalah jawaban B. Saya tuliskan tenaga gempa bumi ini, gempa bumi berasal dari dalam bumi. Nah, jadi walaupun bisa kita rasakan di permukaan bumi untuk gempa bumi Bapak Ibu Guru, tetapi asal tenaganya itu berasal dari dalam bumi. Nah, kalau dia berasal dari dalam bumi untuk tenaganya, maka itu termasuk ke dalam tenaga endogen. Maka jawaban yang lebih tepat di sini adalah jawaban B, Bapak Ibu Guru. Nah, bagi Bapak Ibu Guru yang berminat untuk mengikuti bimbel kami, yang kami akan laksanakan setiap hari sampai dengan tanggal 16, mohon maaf, sampai dengan tanggal 24 nanti, silahkan Bapak Ibu Guru bisa mendaftarkan diri sekarang. Walaupun Bapak Ibu Guru terlambat ya, maka nanti Bapak Ibu Guru yang terlambat akan kita berikan rekaman video bimbelnya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan hari itu juga kita akan berikan Bapak Ibu Guru. Jadi tidak ada keterlambatan sebenarnya Bapak Ibu Guru, mumpung masih ada waktu belajar yaitu selama 5 atau 6 hari ke depan, silahkan dimanfaatkan dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya. Untuk pendaftaran silahkan saja ketik daftar UP Agustus, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu Guru. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Berikut termasuk gejala yang disebabkan oleh tenaga endogen, yaitu titik-titik. Apakah A. Pelapukan batuan, B. Tanah longsor, C. Erosi, D. Daerah patahan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, pertanyaannya adalah manakah yang termasuk ke dalam tenaga endogen? Baik, kita akan mencari tenaga yang berasal dari dalam bumi. Apakah A. Pelapukan batuan? Nah, untuk yang A Bapak Ibu Guru itu kan berasal atau ada di permukaan bumi. Nah, kalau dia ada di permukaan bumi Bapak Ibu Guru, maka itu termasuk ke dalam apakah endogen atau eksogen. Nah, kalau di permukaan bumi Bapak Ibu Guru ini namanya eksogen. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa tenaganya yang berasal dari permukaan bumi Bapak Ibu Guru, bukan apa yang bisa kita lihat, bukan yang kita rasakan. Kemudian
untuk yang B, tanah longsor. Nah, tanah longsor itu kan terjadi di permukaan bumi. Tenaganya juga berasal dari permukaan bumi. Maka untuk tanah longsor itu adalah tenaga eksogen. Maaf. Permukaan bumi ini termasuk ke dalam tenaga eksogen. Kemudian erosi. Nah, erosi juga mirip-mirip dengan tanah longsor. Dia juga, kalau erosi itu terkikisnya tanah di tepi pantai. Nah, erosi ini merupakan masuk ke dalam tenaga yang berasal dari permukaan bumi. Nah, kalau tenaga yang berasal dari permukaan bumi, Bapak Ibu Guru, maka itu termasuk ke dalam eksogen. Kemudian yang terakhir di sini adalah daerah patahan. Nah, daerah patahan itu Bapak Ibu Guru ada di dalam bumi. Nah, kalau patahan itu ada di dalam bumi berarti masuk dia ke dalam tenaga endogen. Ya, tenaga endogen. Nah, maka jawaban yang lebih tepat di sini adalah jawaban D, Bapak Ibu Guru. Nah, kami beritahu Bapak Ibu Guru bahwa kita tidak mungkin bisa membahas semua soal tentang UP, PPG, PGSD untuk yang akan dilaksanakan nanti di tanggal 26 sampai dengan 27. Oleh sebab itu Bapak Ibu Guru bisa mempersiapkan diri melalui bimbel yang kami sediakan dan juga melalui e-book yang kami sediakan atau yang kami programkan. Silakan Bapak Ibu bisa memesan melalui nomor WhatsApp di 081803358023. Baik, bagi Bapak Ibu Guru yang berminat untuk mengikuti bimbel tatap muka online kami, silakan Bapak Ibu Guru mendaftarkan diri walaupun terlambat 5 kali pertemuan atau beberapa pertemuan. Silakan Bapak Ibu Guru bisa mendaftarkan diri ke nomor WhatsApp kami di 081803 358023 dengan cara ketik daftar UP Agustus. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu Guru. Erosi, sedimentasi, dan pelapukan merupakan aktivitas alam yang disebabkan oleh adanya titik-titik apakah eksogen, endogen, alam, atau matahari. Nah, untuk erosi, kemudian sedimentasi, dan pelapukan. Nah, erosi itu terjadi di permukaan bumi. Begitu juga sedimentasi. Sedimentasi itu artinya misalkan batu itu dibentuk oleh aliran sungai, kemudian terbawa ke laut. Nah, itu adalah sedimentasi. Kemudian pelapukan. Nah, pelapukan itu adalah peleburan dari suatu batuan bisa, kemudian tanah juga bisa. Yang penting kalau pelapukan itu ada dua penyebabnya, ada kimiawi dan juga biologis. Artinya di sini pelapukan itu terjadi di permukaan bumi. Nah, kalau tenaganya berasal dari permukaan bumi, Bapak Ibu Guru, maka itu termasuk ke dalam tenaga eksogen. Maka jawaban yang lebih tepat di sini adalah jawaban E. Nah, kita beritahu bahwa untuk pelapukan itu Bapak Ibu Guru disebabkan bisa oleh cuaca, bisa oleh makhluk hidup, tetapi biasanya itu disebabkan oleh cuaca. Cuaca yang menyebabkan terjadinya pelapukan, misalkan tingginya intensitas angin yang menerpa suatu wilayah. Nah, sehingga nanti batu yang dikenai oleh angin tersebut akan menjadi butiran-butiran pasir. Nah, butiran-butiran pasir ini akan menjadi nanti bisa menjadi tempat pengambilan pasir atau bisa menjadi juga gurun pasir. Nah, gurun pasir itu juga termasuk ke dalam contoh dari tenaga eksogen. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Berikut bukan termasuk gejala yang disebabkan oleh tenaga endogen adalah titik-titik. Nah, berarti di soal ini Bapak Ibu Guru kita akan mencari mana yang bukan termasuk ke dalam tenaga eksogen. Mohon maaf, tenaga endogen ya. Berarti yang kita cari adalah tenaga eksogennya. Karena pertanyaannya adalah yang bukan termasuk ke dalam tenaga endogen. Apakah A, pelapukan batuan, B, daerah lipatan, C, gempa bumi, D, daerah patahan. Nah, untuk ini Bapak Ibu Guru, untuk tenaga endogen itu kan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, kalau kita perhatikan di sini pelapukan batuan. Nah, pelapukan batuan itu kan terjadi di permukaan bumi. Nah, kalau dia terjadi di permukaan bumi, maka untuk pelapukan batuan itu adalah tenaga eksogen. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah yang bukan merupakan tenaga endogen, maka jelas jawaban yang lebih tepat adalah jawaban A.
yaitu pelapukan batuan. Kemudian daerah lipatan, Bapak Ibu Guru, untuk daerah lipatan itu ada di dalam bumi, maka itu tenaga endogen. Kemudian gempa bumi juga berada di dalam bumi, maka itu juga endogen. Daerah patahan itu berasal dari dalam bumi, maka jawaban yang lebih tepat di sini adalah jawaban A. Soal berikutnya, berikut yang bukan dampak positif tenaga endogen pada kehidupan manusia. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berarti karena pertanyaannya bukan dampak positif, berarti yang ditanyakan adalah dampak negatifnya. Baik, kita akan cari dampak negatifnya, Bapak Ibu Guru, untuk tenaga endogen atau tenaga yang berasal dari dalam bumi. Terbentuknya batuan mineral, kemudian kalau yang batuan mineral ini termasuk ke dalam dampak positifnya. Kemudian yang B, terbentuknya cekungan pada permukaan bumi. Nah, ini juga bisa menjadi dampak positif. Kemudian terbentuknya sumber panas bumi, ini juga dampak positif. Kemudian yang D, tenggelamnya pulau tak berpenghuni. Nah, untuk tenggelamnya pulau tak berpenghuni, maka ini juga dampak negatif, Bapak Ibu Guru, terutama bagi kehidupan manusia. Kenapa ini dampak negatif? Karena nanti kalau suatu pulau yang tak berpenghuni itu tenggelam, maka nanti ekosistem yang dibutuhkan oleh manusia itu akan semakin berkurang. Maka jawaban yang lebih tepat di sini adalah jawaban D. Baik, itu saja Bapak Ibu Guru yang dapat kami sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book ini, silahkan Bapak Ibu Guru hubungi kami di 081803358023 dengan cara ketik pesan e-book UP. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.